Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman hari ini adalah kehendak-Mu jadilah. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 22 ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita sering mengucapkan doa ini. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tetapi apakah ini bermakna bahwa kita telah sungguh-sungguh berserah total kepada otoritas atau kewenangan Allah sehingga kita benar-benar tunduk di dalam kehendak-Nya? Sayangnya, doa di atas seringkali kita ucapkan hanya sebatas kata-kata yang meluncur saja dari bibir kita. Karena pada kenyataannya, ketika doa kita tidak terjawab seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan, kita kecewa, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Padahal kita sudah mengucapkan supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dalam Lukas 1 ayat 26-38, ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan dan menjelaskan tentang rencana Allah yang besar, dan Maria akan mengandung atas kuasa Allah yang kudus. Apa yang dikatakan Maria kepada malaikat itu? Katanya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudaraku, kalau kita mempelajari kisah mereka di dalam Alkitab, bahwa Yesus dan Maria sama-sama memiliki pergumulan, dan bahkan pergumulan mereka cukup berat. Tetapi melalui peristiwa Tuhan Yesus dan juga Maria telah mengajarkan kepada kita bahwa bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi adalah pernyataan yang didorong oleh sikap hati yang berserah penuh kepada Tuhan dan penundukan diri terhadap kehendak Bapa. Kita sebagai manusia dapat berencana, saudaraku, tetapi Allah lah yang berdaulat menentukan hasilnya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita berdoa ada keraguan-raguan atau ketakutan tersendiri ketika kita mau berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Ketahuilah saudara, apapun hasil dari yang kita harapkan dan doakan kepada Tuhan, tetaplah Dia yang berdaulat penuh dan yang mengambil keputusan. Maka terimalah apapun yang Tuhan putuskan atas hidup kita dengan ucapan syukur. Memang tidak mudah menerima hal yang tidak kita harapkan. Tetapi iman Sadrak, Mesa, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, sekalipun Allah tidak menolong menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ini artinya, sekalipun pertolongan Tuhan tidak nampak, iman mereka tetap tidak berubah terhadap Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, siapakah kami ini di hadapan-Mu yang seringkali berdoa untuk meminta kepada Tuhan apapun yang kami ingini dalam hidup ini, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami ini ditentukan oleh kedaulatan-Mu. Kiranya melalui firman-Mu pagi hari ini, kami semakin memahami bahwa Engkau mempunyai rencana indah dan yang lebih baik daripada kami. Dan ajarlah kami untuk terus berserah penuh dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus
menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.